Seorang wanita kulit hitam harus berjuang melawan keberpihakan hukum pada orang-orang kulit putih ketika menuntut keadilan untuk anaknya yang dibantai secara kejam. Wanita ini tahu dia nggak akan menang, tapi dia berjuang untuk kebenaran. Film yang akan saya ceritakan kali ini adalah sebuah kisah nyata di Amerika pada tahun 1955. Sebuah kisah nyata yang melahirkan gerakan-gerakan perjuangan hak sipil untuk orang kulit hitam di Amerika. Film dengan judul Till. Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya dan cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dari ibu dan anak yang lagi pergi dengan mobil. Sang ibu bernama Mamie dan anaknya bernama Emmett Till yang baru berusia 14 tahun. Mereka berdua pergi ke pusat perbelanjaan. By the way, film ini settingnya di tahun 1955, di mana rasisme di Amerika masih terlalu sering dilakukan bahkan di tempat umum oleh orang-orang kulit putih. Di rumah, Mamie berkata pada ibunya yang bernama Alma bahwa dia khawatir pada Emmett karena besok akan pergi ke Mississippi mengunjungi sepupunya. Tapi Mamie tetap aja khawatir karena mereka adalah orang kulit hitam. Alma pun menyuruh Mamie membiarkan Emmett pergi supaya dia kenal dengan keluarganya di sana. Keesokan paginya, Emmett pun bersiap-siap untuk berangkat. Mamie pun kembali mengingatkan bagaimana cara bersikap di Mississippi karena di sana ada beberapa aturan khusus untuk orang-orang negro. Mamie menyarankan kepada anaknya supaya menghindari kontak dengan orang kulit putih sebisa mungkin. Mamie pun memberikan Emmett cincin bekas almarhum ayahnya yang udah meninggal 10 tahun yang lalu di medan perang. Emmett bangga sekali menggunakan cincin tersebut. Setelah bersiap-siap, Mamie mengantarkan Emmett ke stasiun kereta. Di sana mereka bertemu dengan pendeta George dan anaknya yang bernama Wheeler yang juga akan kembali ke Mississippi. Emmett pun pergi liburan ke Mississippi meninggalkan ibunya. Siapa sangka ini adalah kali terakhirnya Mamie melihat anak kesayangannya. Ketika kereta memasuki wilayah Mississippi, para penumpang kulit hitam pun dipindahkan dan dipisahkan dengan orang-orang kulit putih. Singkatnya, ketika di Mississippi, Emmett yang notabene adalah orang kota sering ikut kerja bersama sepupu dan pamannya di ladang kapas. Emmett kemudian dibawa bersantai ke sebuah toko. Ketika para sepupunya bermain di depan, Emmett masuk ke sana untuk membeli permen. Ketika itu kasirnya adalah seorang wanita kulit putih bernama Caroline Bryan. Emmett yang melihat wanita itu pun memuji wajah cantiknya. Emmett bahkan memperlihatkan foto artis film yang ada di dompetnya dan mengatakan bahwa wanita itu mirip dengan bintang film. Sepupu Emmett yang menyadari Emmett melakukan kontak pun langsung menariknya keluar. Tapi sebelum masuk mobil, Emmett malah bersiul ke wanita itu hingga suasana hening seketika. Orang-orang pun langsung kabur karena wanita itu langsung mengambil senjatanya di mobil. Sementara di Chicago, Mamie yang lagi bekerja gak bisa berhenti memikirkan anaknya yang udah seminggu berpisah darinya. Dia kemudian menemui Ginny, pacarnya, untuk mengajaknya pergi menjemput Emmett di Mississippi. Mereka pun sepakat akan bepergian beberapa hari lagi. Singkat cerita, 3 hari berlalu. Ketika lagi bersantai di sebuah tempat, sepupu Emmett yang bernama Maurice akhirnya gak tahan dengan sikap Emmett yang gak hati-hati. Dia bahkan membahas kenapa Emmett bersiul pada wanita di toko kemarin. Tindakan Emmett bisa membahayakan mereka juga karena di Mississippi berbeda dengan di Chicago. Di sana, orang-orang kulit hitam dibunuh karena hal-hal sepele. Maurice tadinya mau melaporkan kepada ayahnya supaya Emmett dipulangkan. Tapi Wheeler mengajak Maurice untuk tetap merahasiakan hal tersebut karena mungkin Caroline juga nggak menceritakannya pada orang lain. Setelahnya, mereka pun pulang ke rumah dan bersiap-siap untuk tidur. Singkat waktu, ketika tengah malam, rumah Paman Moses digedor oleh orang lain. Mereka mencari anak dari Chicago, siapa lagi kalau bukan Emmett. Mereka pun memaksa masuk kemudian menjemput paksa Emmett yang baru dibangunkan dari tidurnya. Mereka adalah Roy Bryan dan juga JW. Roy adalah suami dari Caroline. Paman Moses mengusahakan untuk Roy mengampuni Emmett karena dia cuma anak kecil yang masih butuh belajar. Tapi Roy nggak peduli dengan itu. Di mobil, ada Caroline yang menunggu untuk mengkonfirmasi wajah Emmett. Gak hanya itu yang buat sedih, ternyata ada juga beberapa orang kulit hitam di sana yang bisa jadi adalah orang-orang yang bekerja dengan keluarga Bryan. Paman Moses dan keluarganya gak bisa berbuat apa-apa dengan kejadian barusan.
Besok paginya dari kejauhan, seorang tetangga yang bernama Willy melihat orang-orang yang kemarin tengah mengangkat sesuatu ke atas mobil pickup. Karena takut, Willy pun langsung masuk ke dalam rumah. Pagi itu Mamie juga mendapatkan telepon. Dia mendapatkan kabar bahwa Emmett dibawa orang tadi malam. Dia pun mengajak Ginny pergi ke Mississippi, tapi Ginny mengajak Mamie untuk tenang dan menunggu di dalam rumah. Singkat waktu, Alma, para bibi, dan juga ayahnya Mamie yang bernama John juga datang berkumpul di rumah itu. John membawa seorang pria bernama Rayfield. Dia adalah orang yang biasa mengurus permasalahan seperti ini. Dia menyarankan Mamie untuk bertemu dengan William Huff, perwakilan dari NAACP, Asosiasi untuk Memperjuangkan Hak-Hak Sipil Orang Kulit Hitam. William Huff juga kenal dengan orang-orang penting serta wali kota di Mississippi. Besok paginya, Mamie pun dipertemukan dengan William. Dikala itu, William bercerita bahwa saat ini dia juga tengah mengurus 2 kasus di Mississippi, yaitu tewasnya seorang pendeta dan seorang pria bernama Lamar Smith. William menyarankan pada Mamie untuk memanfaatkan semua pers di Chicago. Dia harus berani untuk berbicara di depan kamera supaya berita penculikan Emmett diketahui semua publik. Singkat waktu, berita tentang Emmett pun dimuat di koran, berharap seseorang yang membaca koran mengetahui keberadaan Emmett. Bahkan atas bantuan William, masalah ini juga sampai ke gubernur. Namun sayang, kabar baik itu diikuti dengan kabar buruk. Ada informasi lewat telepon bahwa mayat Emmett udah ditemukan di sungai. Mayatnya dikenali karena Emmett menggunakan cincin ayahnya. Mendengarkan kabar kematian anaknya, Mamie pun pingsan. Berita penemuan mayat Emmett pun segera langsung disiarkan di televisi. Kasus ini pun kembali menjadi perhatian yang berkaitan dengan isu rasial terhadap orang kulit hitam. Gimana bisa anak 14 tahun dihabisi karena untuk membuktikan supremasi orang-orang kulit putih? Kepada Rayfield, Mamie memohon untuk membawa pulang jasad Emmett bagaimanapun caranya, karena Mamie yakin William bisa meminta pihak otoritas membantunya. Mamie hanya nggak ingin Emmett dikuburkan oleh orang-orang Mississippi. Rayfield mengingatkan Mamie untuk mendapatkan perhatian publik terhadap kasus ini, karena ini bukan cuma tentang Emmett, tapi ketidakadilan pada orang-orang kulit hitam. Singkat waktu, akhirnya jasad Emmett berhasil diusahakan untuk dipulangkan ke Chicago. Sebelum ke stasiun kereta api, Mamie berbicara pada Alma, ibunya. Alma sangat menyesal dan menyalahkan dirinya sendiri karena dia yang mendukung Emmett untuk pergi ke Mississippi supaya mengunjungi para sepupunya. Di stasiun, kereta yang ditunggu-tunggu pun tiba. Melihat sebuah peti mati diturunkan di sana, wartawan pun langsung mengambil gambar. Mamie bahkan histeris banget melihat peti itu. Gimana tidak? Waktu itu dia mengantarkan Emmett dalam kondisi sehat. Sekarang dia menjemput Emmett dengan kondisi tewas mengenaskan. Di rumah duka, Mamie dan Ginny pun melihat kondisi jasad Emmett yang udah nggak berbentuk dengan bau yang udah nggak enak dan juga seluruh badan yang membengkak karena terlalu lama di air. Mamie pun mengecek jasad Emmett sendirian. Diperhatikannya dengan seksama apa yang terjadi dengan anaknya itu. Sekujur tubuh memar dan juga ada luka tembakan di kepala Emmett dan itu membuat kemarahan Mamie semakin menjadi-jadi. Sungguh nggak ada artinya nyawa seorang anak kulit hitam yang mudah banget dihilangkan hanya karena hal sepele. Mamie kemudian menyuruh Ginny untuk pulang mengambil setelan jas untuk Emmett dan Mamie melarang jasad Emmett didandan seperti yang biasa dilakukan. Mamie mau seluruh dunia melihat apa yang terjadi pada putranya. Sebuah keputusan yang berani banget mempertontonkan anaknya ke halayak ramai dengan kondisi seperti itu. Di luar, Mamie berbicara pada wartawan bahwa anaknya pulang dengan kebencian rasial. Wajahnya dipukul, giginya hilang, dan luka tembak di kepala. Mamie kemudian mengajak salah satu wartawan untuk mengambil foto dirinya dan juga Emmett untuk menjadi cover headline di majalah. Undangan untuk pemakaman terbuka pun disebarkan ke seluruh negeri. Pastinya banyak yang gak menyangka nasib yang begitu brutal ini bisa menimpa seorang anak berusia 14 tahun. Singkatnya, ratusan orang berkumpul di gereja untuk menghadiri upacara pemakaman Emmett. Dikala itu Bibi Lizzie datang, sedangkan Simi dan Maurice tetap di Mississippi menjaga Paman Moses. Bibi Lizzie meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia dan keluarganya udah berusaha menyelamatkan Emmett, tapi nggak bisa. Bibi Lizzie juga memutuskan akan pindah ke Chicago untuk selamanya karena dia udah nggak kuat tinggal di Mississippi. Bibi Lizzie sebenarnya nggak kuat untuk melihat Emmett, tapi dia memaksakan dirinya hingga dia histeris melihat anak dari keponakannya itu. Orang-orang di sana ngelayat Emmett dengan peti terbuka, seakan pemberitahu bahwa saat ini mereka tengah hidup di kondisi yang begitu nggak berpihak untuk orang kulit hitam.
Singkatnya, karena kegigihan Mamie, Roy Bryan dan JW berhasil didakwa karena pembunuhan Emmett. Tapi Mamie masih gak puas karena Carolyn Bryan masih bebas dan gak menjadi tersangka. Menurut Rayfield, itu udah keberhasilan. Bisa mendakwa 2 orang kulit putih di Mississippi bukanlah hal yang mudah. Tapi nyatanya di masyarakat, pemakaman terbuka yang dilakukan kemarin itu menjadi pro dan kontra. Ada yang bilang Mamie tega banget membiarkan anaknya jadi tontonan. Tapi ada yang mengatakan Mamie berani karena memang dunia harus tahu kekejaman rasial yang dihadapi oleh orang-orang kulit hitam. Bahkan parahnya, gak sedikit yang mengirimkan surat untuk Mamie dengan pesan kebencian yang gak ada rasa kemanusiaan sama sekali. Mereka bersyukur bahwa ada 1 orang kulit hitam lagi yang hilang di muka bumi. Di hari itu Mamie kedatangan Alma dan juga John. Mereka menyuruh Mamie untuk nggak pergi ke Mississippi karena keadaan nggak aman. Tapi Mamie mengatakan Rayfield dan William udah menyusun rencana supaya Mamie bisa pergi dengan aman. Dia melakukan ini semua demi Emmett. Mamie harus hadir di pengadilan untuk memberikan kesaksian demi keadilan untuk anaknya. John pun menawari dirinya untuk pergi menemani Mamie pergi ke Mississippi. Singkatnya, Mamie pun tiba di Mount Bayou, diantar oleh Medgar, asistennya William. Mount Bayou adalah kota kecil dekat Mississippi, kota yang semua penduduknya berkulit hitam dan hidup mandiri tanpa orang-orang kulit putih. Orang-orang yang menghadiri persidangan di Mississippi akan tinggal di sana demi keamanan. Mamie dibawa ke sebuah rumah di mana di sana sekelompok orang bekerja untuk kasus-kasus persidangan orang kulit hitam. Mereka mengadakan investigasi, pencarian saksi, dan membantu para korban untuk mempersiapkan persidangan mereka. Di sana, Medgar mengenalkan Mamie dengan semua orang termasuk Dr. Howard yang punya rumah komando ini. Dr. Howard adalah penggerak untuk perjuangan kemerdekaan bagi orang-orang kulit hitam. Dia bekerja sebagai dokter bedah di rumah sakit. Dia rela menggunakan uangnya untuk mendanai perjuangan. Dr. Howard mau setelah persidangan, Mamie bisa bergabung di organisasinya untuk ikut membersamai perjuangan ini. Karena menurut Dr. Howard, didakwanya 2 orang itu bukanlah kemenangan sebelum vonis hakim benar-benar adil. Perjuangan mereka akan berat karena akan menghadapi 12 orang juri yang semuanya akan berkulit putih. Singkatnya, mereka pun hadir di pengadilan. Ketika itu, Mamie mencoba untuk membuat pernyataan pada wartawan, tapi gangguan yang gak diduga pun terjadi. I am here to confirm. Rasisme di Mississippi memang tinggi, toilet dibedakan, dan gak hanya itu, cuma orang kulit hitam aja yang digeledah sebelum masuk ke ruang sidang. Di dalam sana pun aroma intimidasi kuat banget, karena hampir semua kursi diduduki oleh orang kulit putih. Dari puluhan kursi, cuma 8 kursi aja yang disediakan untuk orang kulit hitam. Sisanya disuruh berdiri. Seorang sheriff juga nggak kalah parahnya ketika mencoba untuk memprovokasi Mamie. Apalagi tim pengacara lawannya nggak sama sekali menyalami Mamie. Sidang pun dimulai, hakim menyuruh para juri masuk. Sesuai prediksi, semuanya orang kulit putih dan rata-rata udah berusia lanjut. Belum apa-apa, pengacara lawan meminta persidangan ditunda karena mereka menemukan saksi lain untuk persidangan. Ya, hakim dengan mudah menyetujui hal tersebut. Sidang pun ditunda. Selesai sidang, Mamie meminta Medgar untuk membawanya ke kota. Mamie kemudian pergi ke rumah Paman Moses. Mamie diberikan surat dari Emmett yang gak sempat dia kirim dan juga topinya Emmett. Maurice meminta maaf atas apa yang terjadi pada sepupunya itu. Mamie kemudian pergi menemui Paman Moses di pinggir sungai. Paman Moses menjelaskan kenapa dia nggak melawan pada malam itu. Bahwa dalam sekejap waktu itu terjadi, dia harus memilih antara melawan dengan shotgunnya dan membiarkan semua keluarganya terlibat, atau membiarkan itu semua terjadi. Paman Moses pun menyesali kejadian ini. Yang membuat Paman Moses lebih sedih, dia nggak bisa bersaksi di pengadilan, karena nggak ada sejarahnya orang kulit hitam yang melawan orang kulit putih di Mississippi bisa hidup setelahnya. Pada suatu malam, Medgar dan rekannya pergi ke sebuah rumah. Dia mencari Willie Reed untuk memaksanya bersaksi di pengadilan. Willie pun mencoba kabur lewat pintu belakang, namun berhasil didapatkan oleh mereka. Willie kemudian berbicara pada Dr. Howard dan dibujuk untuk bersaksi. Untungnya, Willie mau membantu. Walaupun taruhannya adalah keselamatan dirinya dan juga kakek neneknya di rumah. Pada malam kejadian, Willie melihat Roy dan juga JW serta beberapa orang kulit hitam menjemput Emmett. Namun orang-orang itu udah pergi dari kota karena Brian membayar mereka. Pada malam itu, Mirlie menemani Mamie berbicara.
Merle adalah istrinya Medgar yang percaya dengan perjuangan yang mereka lakukan karena dia nggak mau di masa depan anak-anak mereka hidup dalam ketakutan. Walaupun nyawa taruhannya, walaupun setiap hari Merle dilanda ketakutan karena menunggu Medgar pulang. Keesokan harinya, persidangan digelar kembali. Akhirnya, Paman Moses pun berani untuk bersaksi. Bagi orang kulit hitam, duduk di atas sana adalah pertaruhan nyawa. Paman Moses dengan berani menceritakan kronologi kejadian gimana JW menodongkan senjata padanya malam itu, dan bersama Roy mereka menculik Emmett. Nggak tahu terbuat dari apa hati orang-orang yang ada di sana. Kesaksian Paman Moses malah diejek dan ditertawakan. Paman Moses juga dengan berani berdiri dan menunjuk JW yang ada di bangku depan. Setelahnya, Paman Moses, Maurice, dan Simi langsung berangkat ke Chicago menyusul Bibi Lizzie demi keamanan mereka. Setelahnya, giliran Willie yang bersaksi. Dia menceritakan kejadian gimana JW meletakkan mayat Emmett di mobil pickup. Tapi pengacara lawan malah bertanya, kenapa nggak berteriak minta tolong? Willie pun nggak bisa berkata apa-apa, selain mengatakan, ya tentu dia nggak bisa. Pihak lawan juga menghadirkan saksi, yaitu Sheriff Strider. Kesaksiannya benar-benar nggak ngotak dan mengatakan mayat itu nggak jelas apakah anak kulit putih atau hitam ketika ditemukan. Sheriff bahkan menuduh ini adalah akal-akalan asosiasi orang kulit hitam. Emmett pastinya masih hidup di suatu tempat, katanya. Kemudian tibalah waktu Mamie bersaksi. Lewat pertanyaan pengacaranya, Mamie menjelaskan memang sulit menggambarkan apa yang diketahui oleh seorang ibu, tapi dia tahu bahwa jasad itu adalah Emmett anaknya. Udah 14 tahun dia mengurus Emmett. Setiap tubuh Emmett udah dia sentuh. Tangan seorang ibu pasti dapat mudah mengenali anaknya walaupun dengan mata tertutup, seperti mengenali tawanya di tengah keramaian. Jadi nggak ada yang bisa menyembunyikan seorang anak dari ibunya. Berbeda dengan pengacara lawan, mereka malah menggiring pertanyaan di luar kasus. Mereka menanyakan perihal polis asuransi Emmett yang secara nggak langsung mengiring opini juri bahwa Mamie mendapatkan manfaat dari asuransi atas kematian anaknya. Dia juga mengiring bahwa Emmett mungkin anak yang bermasalah. Namun Mamie tetap menjawab pertanyaan itu dengan jawaban-jawaban yang meyakinkan. Kemudian keesokan harinya, persidangan dimulai dengan kesaksian Caroline dan hakim memutuskan bahwa kesaksian ini akan dilakukan tanpa kehadiran juri karena nggak relevan. Caroline disuruh menceritakan kronologi yang terjadi di tokonya. Caroline mengatakan bahwa di kala itu dia dan Emmett berdua aja di dalam tokonya, sementara pria kulit hitam yang lain berada di luar bermain catur. Dia mengatakan Emmett menggenggam tangannya ketika dia meminta uang. Caroline sampai-sampai harus menghentakkan tangannya untuk melepaskan cengkeraman itu. Setelahnya, menurut Caroline, Emmett merayunya untuk kencan, bahkan Emmett mendekatinya, menjepit tangannya di belakang dan melecehkannya. Sebuah omong kosong di pengadilan, membuat seakan-akan bocah 14 tahun yang masih nonton kartun, berlaku seperti pria dewasa yang kecanduan pornografi. Setelah kesaksian lucu tadi, Mamie langsung memutuskan untuk kembali ke Chicago saat itu juga. Dia nggak kuasa mendengarkan putusan hakim, karena Mamie udah tahu apa hasilnya. Benar aja, juri memutuskan bahwa JW dan Roy Bryan gak bersalah atas pembunuhan tersebut. Seakan pengadilan selama 3 hari ini cuma formalitas saja. Singkatnya, ketika di Harlem, New York, Rayfield menyuruh Mamie untuk menceritakan perjuangannya di hadapan ratusan orang yang berkumpul di sana. Dalam sambutannya, Mamie menceritakan gimana anaknya dianiaya dan gak berarti apa-apa dalam sistem peradilan pidana di Mississippi. Seperti biasa, orang kulit hitam yang menjadi korbanlah yang akan disalahkan. Dulu, Mamie punya rumah yang bagus di Chicago. Dia punya pekerjaan yang layak. Tapi karena hukuman mati tanpa pengadilan terhadap Emmett membuatnya meninggalkan itu semua dan akan berjuang bersama asosiasi untuk membela orang kulit hitam dimanapun mereka berada. Karena masalah salah satu dari mereka adalah urusan bersama yang harus diperjuangkan. Pidato Mamie di sana berhasil menginspirasi banyak orang. Mamie mungkin gagal dalam menuntut keadilan atas pembunuhan Emmett, tapi aksi Mamie setelahnya berhasil melahirkan pergerakan yang membuka jalan untuk aksi hak-hak sipil di tahun 1957. Dia mendedikasikan sisa hidupnya untuk mengedukasi anak-anak sambil memperjuangkan hak asasi di Amerika. Medgar Evers menjadi pemimpin di pergerakan itu, tapi 8 tahun setelahnya dia dibunuh di luar rumahnya di depan Merle istrinya dan juga anak-anaknya. Kurang dari setahun setelah persidangan, JW dan Roy Bryan mengakui bahwa mereka membunuh Emmett di sebuah interview untuk majalah.
Mereka dibayar $4.000 untuk mengakui perbuatan mereka di artikel. Di situ mereka menceritakan gimana mereka menghajar Emmett, menembaknya, dan melemparkan jasadnya ke sungai dengan kipas dari mesin pengolah kapas yang diikat dengan kawat berduri di lehernya Emmett supaya jasadnya tenggelam. Tapi walaupun mengakui perbuatannya, mereka tetap menghabiskan sisa hidup mereka sebagai orang bebas. Caroline juga nggak pernah dituntut atas keterlibatannya dalam penculikan dan pembunuhan ini. Film ini memang didedikasikan untuk mengenang Mamie Till Mobley, bahwa perjuangannya udah menjadi warisan. Mamie meninggal di tahun 2003. Sejatinya, hukum itu dibuat untuk melindungi siapapun tanpa memandang suku, agama, dan ras. Tapi jika hukum hanya memihak pada segelintir orang, maka sebuah negara belum memenuhi janjinya untuk melindungi seluruh rakyatnya. Dan ingatlah, orang-orang yang berdusta, menyembunyikan kebenaran, mempermainkan dan membeli hukum, mungkin boleh saja lolos dari jerat hukum dunia, tapi anggota tubuh mereka akan menjadi saksi tentang perbuatan mereka di hari pembalasan, dan gak akan ada yang bisa lolos dari hukuman Tuhan. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra. To be continue, jangan bosan jadi orang baik.